Berlatar belakang di luar angkasa, memperlihatkan beberapa astronot yang sedang menjalankan tugas di sebuah satelit. Tak berselang lama, ada benda misterius yang menabrak mereka. Dan menyebabkan salah satu astronot harus tewas. Dan belum diketahui apa benda misterius yang menabrak para astronot itu. Dan inilah awal alur film Moonfall. Scene berpindah di bumi, di mana dua astronot yang selamat itu berhasil mendarat, namun langsung menjalani sidang dan divonis bersalah atas dugaan kelalaiannya dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan rekan kerjanya tewas, di mana pengadilan tidak menerima penjelasan tentang benda misterius yang menabrak mereka. Waktu pun melompat 10 tahun ke depan. Di sebuah universitas California, Dr. Houseman yang menyamar menjadi cleaning service mencoba masuk ke dalam ruangan seorang profesor untuk mendapatkan data tentang orbit bulan yang selama ini dia amati. Setelah mendapat kiriman data, dia berusaha menghubungi NASA, tetapi tidak bisa. Akhirnya Dr. Houseman pun mencoba menghubungi Brian, salah satu astronot yang mengalami insiden kecelakaan satelit 10 tahun yang lalu, berharap Brian bisa menghubungkannya dengan NASA. Setelah bertemu dengan Brian, Dr. Houseman menjelaskan bahwa data yang dia dapat adalah orbit bulan yang telah keluar dari jalur. Tapi ternyata di luar harapan. Brian malah menyuruhnya pergi dan tidak mempercayainya. Well, that'll change when you tell him that the moon is out of orbit. Really? Hey kids, I'm gonna go get this all sorted out. Be right back. Look at the data. Without some crazy guy thinking the moon's out of orbit. I'm not crazy! Okay. Read this! Sementara di pusat luar angkasa di Texas juga mengetahui bahwa orbit bulan telah bergeser. Karena tidak ada yang mempercayai Dr. Houseman, dia pun memosting tentang bulan yang keluar dari orbitnya di sosial media, yang kemudian menjadi viral. Kekacauan pun terjadi di seluruh daerah karena berita itu, karena publik takut dampak yang terjadi yaitu bulan akan menabrak bumi. Kemudian NASA dan Biro Angkasa Eropa mulai bekerja sama untuk mengirim astronot untuk menjelajahi bulan. Setibanya di bulan, misi penjelajahan pun dimulai dengan mengerahkan drone. Stand by for stage 2. Dropping steadily. Kembali di bumi, di mana Brian mencari Dr. Houseman untuk meminta maaf karena tidak mempercayainya, dan mulai meminta penjelasan tentang apa yang diketahui Dr. Houseman. What's happening before anyone? Before NASA? How? Well, I've been studying distant planets, searching for one of these orbiting mega shell built around the power core. Most likely a captured. That's why it's veering off course. Sementara di bulan, para astronot yang mengirim drone untuk menjelajahi bulan menemui hal aneh. Drone yang mereka kirim terhenti dan kembali menuju lokasi mereka dengan sangat cepat. Kemudian muncul benda misterius yang seperti di awal film tadi, dan benda itu pun membunuh para astronot tersebut. What the hell is that? I don't know. Karena orbit bulan yang semakin mendekat dengan bumi, maka bencana air pasang terjadi,
air laut mulai naik ke daratan. Di situ Brian dan Dr. Houseman terkena dampak air pasang itu. Casey, what are you doing? Casey! Setelah melihat ulang kejadian yang dialami astronot yang menjelajahi bulan, kemudian Fowler menyelidiki apakah benda misterius ini adalah benda yang sama dengan kejadian dirinya dengan Brian dulu. Dan ternyata benda itu sama seperti benda misterius 10 tahun silam yang menyerang mereka saat memperbaiki satelit. Fowler kemudian mendiskusikannya dengan militer bahwa dia sedang mencari solusi agar bulan kembali ke orbitnya. Tapi militer menolak usulannya dan lebih memilih rencana mereka untuk menghancur leburkan bulan. We have a plan. Scene berpindah dengan menampakkan suasana kota yang porak-poranda. Fowler mengirimkan beberapa helikopter untuk menjemput Brian karena Fowler mempunyai sebuah rencana untuk menghentikan jatuhnya bulan ke bumi. Setelah mereka bertemu Fowler menjelaskan rencananya. Alright, look. We're planning a mission to attack this thing. The only problem is it recognizes our you. Well, I never thought I'd hear you say that again. Setelah terjadi tawar-menawar yang rumit dalam pembicaraan tentang rencana Fowler, yang akhirnya Brian setuju, akhirnya mereka mulai mengambil pesawat luar angkasa yang sudah dimuseumkan. Mereka pun mulai melakukan persiapan untuk peluncuran menuju bulan, termasuk bom yang akan digunakan untuk memusnahkan benda misterius tersebut. Beberapa hal pun dijelaskan juga oleh Brian yang sebelumnya memang mempunyai pengalaman di bidang astronot. Kemudian tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang mengakibatkan rusaknya salah satu mesin pesawat yang akan digunakan untuk menuju bulan. Just so we need a damn earthquake. Not here. We need the entire team of Michoud to rebuild something like this. Dengan keputusasaan Fowler, dia mengumumkan bahwa misi peluncuran ke bulan dibatalkan dan menyuruh semua orang yang berada di situ untuk kembali dan pergi menuju tempat yang aman. Di sisi lain, Dr. Houseman memberikan penjelasan perhitungannya tentang gravitasi bulan, yang membuat Fowler berubah pikiran dan tetap melanjutkan misi peluncuran ke bulan. Wait a minute. It can't be done. If we launch increased gravitational pull, should give the shuttle a boost, giving you. Dan karena semua tim peluncuran sudah pada pergi, akhirnya mereka bertiga memutuskan hanya merekalah yang akan menyelesaikan misinya. Brian dan Fowler pun berpamitan dengan anak-anak mereka yang akan menuju ke lokasi aman dengan menggunakan mobil militer. Tak lupa Dr. Houseman pun juga meminta agar ibunya dijemput untuk dibawa ke tempat aman. Efek gravitasi bulan pun mulai terjadi. Nampak dari air laut yang mulai tertarik oleh gravitasi bulan yang mengakibatkan air pasang. Nggak berpikir panjang, peluncuran pesawat ulang-alik pun mulai dilakukan sebelum terkena dampak dari air laut pasang. Akhirnya mereka berhasil meluncur dan mulai menuju bulan. Setelah berada di luar angkasa, mereka mulai untuk mengisi ulang bahan bakar. Sementara di bumi, anak-anak Brian dan Fowler yang sedang menuju lokasi aman terkena masalah, di mana mereka dihadang beberapa begal yang memaksa mereka untuk turun dan merampok semua barang-barang mereka termasuk mobil mereka. It's a smartass. In Jimmy's backpack. How are we gonna get into the bunker?
Di luar angkasa, setelah mengisi bahan bakar pesawat, Brian, Fowler, dan Dr. Houseman kemudian melanjutkan perjalanan menuju bulan. Pelan-pelan pesawat mereka mulai mendekati bulan. Dengan tetap berhati-hati, mereka melewati bongkahan-bongkahan batu bulan agar nggak bertabrakan dengan pesawat mereka. Walaupun begitu, sirip pesawat mereka harus patah akibat tertabrak oleh batu bulan yang emang nggak bisa dihindari. Kembali lagi ke bumi, di mana anak-anak Brian dan Fowler yang sudah mencapai di sebuah lokasi pengungsian sementara, gravitasi bulan yang cukup besar pun menjadi sedikit masalah di situ. Akhirnya Brian, Fowler, dan Dr. Houseman sampai di bulan. Kemudian Brian pun mulai menuju titik lokasi untuk menempatkan bom. Setelah berhasil menempatkan bom, Brian pun kembali ke pesawat ulang-alik dengan membawa pemicu bom di tangannya sambil menunggu makhluk misterius itu mendekati bomnya. Nggak berselang lama, makhluk misterius itu pun muncul, tapi tidak mendekati bom yang sudah dipasang Brian, melainkan malah menuju ke arah pesawat mereka. Karena benda tersebut tertarik dengan sesuatu yang dialiri listrik. It's heading our way. It's not stopping! I can see that. Setelah beberapa hal yang dialiri listrik dimatikan, makhluk itu pun berhenti menyerang pesawat mereka dan mulai kembali ke lubang di bawah lokasi bom yang dipasang tadi. Sementara di bumi, anak-anak Brian dan Fowler akhirnya berhasil bertemu dengan keluarga Brian. Nggak menunggu lama, mereka semua pun harus segera menuju lokasi aman di tempat paramiliter. Karena sebentar lagi kadar oksigen di daerah itu akan habis akibat efek dari gravitasi bulan. Kembali lagi di bulan, tim Brian memutuskan untuk menuju inti bulan dengan melewati sebuah lubang yang terbentuk oleh makhluk misterius tadi. Tak berselang lama mereka sampai di inti bulan dan makhluk misterius tadi pun muncul dan mulai mengarah ke mereka. Kucing-kucingan pun terjadi. Pesawat Brian yang secara tiba-tiba bergerak sendiri mulai menghindari makhluk misterius itu. I'm gonna release the rover. Brian, what are you doing? It's not me. Dan tiba-tiba pesawat mereka ditarik oleh sebuah cahaya dan mendarat di sebuah ruangan di mana makhluk misterius yang mengejar mereka tidak bisa masuk ke situ. Di sini mereka semua pun pingsan karena kadar oksigen yang tipis. Ternyata aksi kucing-kucingan pun nggak terjadi di bulan. Di bumi pun mobil yang dikendarai oleh keluarga Brian dikejar sekelompok begal. Aksi seperti di film Fast Furious pun terjadi. Oh shit! The moon is rising. Gravity's gonna go crazy. Dengan pemandangan bulan terbit yang akan memberikan efek gravitasi bulan seperti tadi.
Karena mungkin si anak Brian ini adalah mantan pemain Fast Furious, mereka pun berhasil lolos dari kejaran begal-begal tersebut. Oh, shit! Whoa, slow down! Sementara di komplek militer, persiapan untuk menghancurkan bulan dengan nuklir pun mulai dipersiapkan. Scene kembali berpindah ke bulan di mana Dr. Houseman dan Fowler tersadar namun mendapati bahwa Brian tidak bersama mereka. Akhirnya mereka keluar untuk mencari Brian. Di sisi lain, Brian pun tersadar di sebuah ruangan dan di situ Brian mengalami hal aneh dan mendapatkan penglihatan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bumi dan memusnahkan makhluk misterius itu. Dr. Houseman dan Fowler pun menemukan Brian dan mereka mulai lagi untuk memusnahkan makhluk misterius itu. What's the plan? Save the moon, save Earth. Anehnya, pesawat mereka yang tadinya rusak karena insiden kejar-kejaran tadi, tapi tiba-tiba sekarang mereka mendapati pesawat mereka seperti baru lagi. Pertarungan kembali dengan makhluk misterius itu pun mulai dilakukan. Aksi kucing-kucingan pun terjadi lagi di sini. Dengan wajah serius, Brian mengendalikan pesawat dengan lihai menghindari tangkapan makhluk misterius itu. Bulan dan bumi semakin dekat, hanya berjarak setinggi gunung. Dan di komplek militer, aksi peluncuran nuklir pun dimulai. Namun di sini mantan suami Fowler menolak untuk melakukannya karena dia yakin bahwa mantan istrinya bisa mengembalikan orbit bulan ke asalnya. Kembali lagi ke bulan, di mana di sini Dr. Houseman memilih untuk mengorbankan dirinya untuk meledakkan bom bersama dengan dirinya dan makhluk misterius itu. Setelah makhluk tersebut memeluk pesawat yang ditumpangi Dr. Houseman bersama bom itu, akhirnya Dr. Houseman meledakkan bom tersebut bersama dengan dirinya. Saat bom tersebut berhasil diledakkan bersama makhluk itu, pesawat yang ditumpangi Brian dan Fowler terdorong keluar dari lubang inti bulan. Dan karena posisi bulan sangat dekat dengan bumi, mereka pun langsung mendarat di bumi. Akhirnya misi mengembalikan orbit bulan ke asalnya pun sukses dilakukan. Dengan berpindahnya scene ke Dr. Houseman yang masih hidup di bulan menjadi ending dari film ini. Dan film pun selesai.